Mafahim Islam adalah acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan. Pemikiran-pemikiran Islam adalah berupa mafahim, bukan sekedar maklumat, yakni informasi-informasi yang hanya berupa pengetahuan. Arti keberadaannya sebagai mafahim adalah bahwasanya pemikiran-pemikiran Islam memiliki makna yang menunjukkan suatu kenyataan dalam kehidupan. Pemikiran-pemikiran tersebut bukan sekedar keterangan terhadap prasangka-prasangka logis semata. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, setiap makna yang ditunjuk olehnya memiliki fakta-fakta yang dapat diindra oleh setiap manusia. Baik itu merupakan mafahim yang membutuhkan pemikiran dan perenungan yang mendalam, atau berupa mafahim yang dapat dipahami dengan mudah. Juga apakah makna itu merupakan hal-hal yang dapat diindra, yakni yang memiliki fakta indrawi. Seperti ide-ide yang berkaitan dengan pemecahan problematika hidup, pemikiran-pemikiran, dan opini-opini umum, ataukah merupakan hal-hal gaib, tetapi yang mengabarkannya kepada kita adalah sesuatu yang dapat dipastikan keberadaannya oleh akal secara indrawi, seperti adanya malaikat, surga, atau neraka. Jadi seluruh pemikiran Islam adalah berupa fakta-fakta real yang memiliki penunjukan-penunjukan makna yang nyata dalam jangkauan indera atau dalam benak manusia. Dengan kata lain merupakan fakta yang memiliki penunjukan makna yang nyata dalam benak secara tegas dan pasti. Hanya saja, penunjukan makna yang nyata tersebut bukanlah merupakan pembahasan semisal astronomi, pengetahuan tentang kedokteran, atau konsep pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kimia yang telah disampaikan kepada kita dalam rangka memanfaatkan apa yang ada dalam alam semesta. Tetapi sebaliknya, penunjukan-penunjukan makna itu merupakan patokan-patokan yang menjadi konsep pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dunia ini dalam rangka untuk menuju kehidupan akhirat. Tak ada hubungannya dengan selain itu. Konsep pengaturan yang menjadi acuan-acuan itu datang sebagai petunjuk dengan membawa rahmat, peringatan, dan nasihat. Juga untuk memecahkan problematika hidup yang timbul dari naluri dan kebutuhan manusia, serta menentukan bentuk tingkah laku yang akan dipilih. Jika kita menelusuri mafahim ini dalam nas-nas yang menjadi sumber mafahim tersebut, yakni nas-nas yang menerangkan pemikiran-pemikiran yang melahirkan mafahim tersebut, maka akan kita dapati bahwa seluruh nas yang ada datang dalam bentuk ini, yaitu sebagai patokan tingkah laku manusia, tidak dalam bentuk lain. Dan terbatas hanya pada pembahasan ini. Jadi, nas-nas Al-Quran dan Sunnah, baik dari segi mantuknya atau apa yang ditunjuk oleh lafaz, atau dari segi mafhumnya, atau apa yang ditunjuk oleh makna lafaz, ataupun dari segi dilalahnya, seluruhnya terbatas dalam satu cakupan, yaitu akidah dan hukum-hukum yang terpancar dari akidah, termasuk pemikiran-pemikiran yang dibangun di atas akidah tersebut. Tidak ada pembahasan selain itu. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan memahami bahwa nas-nas syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk diamalkan dan khusus ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan. Dengan kata lain, setiap muslim wajib menyadari dua hal dalam Islam, yaitu: pertama, bahwasanya Islam datang dengan membawa mafahim sebagai konsep aturan yang menjadi patokan untuk mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan dunia ini dan konsep menuju kehidupan akhirat. Kemudian, ia pun mengambil setiap pemikiran Islam sebagai konsep pengaturan untuk mengatur tingkah lakunya sesuai dengan peraturan tersebut. Jadi yang menonjol dalam Islam adalah segi amaliyah, bukan segi ta'limiyah atau teoritis semata. Perlu diketahui, jika Islam diambil dari segi teori semata, tentu akan kehilangan warna aslinya, yaitu kedudukannya sebagai konsep pengaturan yang menjadi patokan untuk mengontrol tingkah laku manusia. Dan akhirnya, Islam pun hanya akan sekedar menjadi pengetahuan belaka, sebagaimana ilmu geografi dan sejarah. Dengan demikian, Islam akan kehilangan kekuatan yang ada padanya, bahkan bisa dibilang kehilangan nyawanya, dan ia pun tidak akan menjadi Islam yang murni, tetapi hanya sekedar pengetahuan Islam, yang dapat ditandingi oleh kaum orientalis kafir, yang tidak mengimani apa yang mereka pelajari dari Islam, dan mereka yang mempelajarinya hanya untuk menghantam Islam dan pemeluknya. Dua orang tersebut akan sama kedudukannya dengan seorang Muslim yang alim, yang beriman pada ajaran Islam, tetapi menggunakan Islam hanya sekedar pengetahuan atau kepuasan intelektual, tanpa terlintas dalam hatinya untuk mengambil ajaran-ajaran Islam sebagai konsep pengaturan yang menjadi patokan bagi tingkah lakunya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu,
Mengetahui pemikiran-pemikiran Islam dan hukum syar'i tanpa merealisasikannya sebagai pengaturan yang menjadi patokan tingkah laku manusia dalam kehidupan ini adalah suatu penyakit yang menjadikan Islam tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku kaum muslimin dewasa ini. Kedua, wajib disadari oleh setiap muslim tentang dinul Islam, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah diturunkan tidak lain sebagai din dan syariat, bukan sekedar pengetahuan atau ilmu semata. Dan keduanya tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan manapun, baik itu ilmu sejarah, geografi, ilmu alam, kimia, atau penciptaan-penciptaan dan penemuan-penemuan ilmiah. Ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran tentang bulan, bintang, gunung, sungai, hewan, burung, dan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah. Quran Surat Yasin ayat 38 yang berbunyi, dan matahari berjalan, berputar pada lingkaran yang ditentukan, sampai ia berakhir pada batas tertentu. Atau Quran Surat Al-Humazah ayat 7 yang artinya, api neraka yang menembus ke dalam. Begitu juga ayat-ayat lain yang serupa dengan kedua ayat tersebut tidak memiliki suatu penunjukan terhadap ilmu pengetahuan. Ayat-ayat itu bermaksud mengajak manusia memperhatikan kekuasaan Allah, menjadi petunjuk terhadap keagungan Allah, serta memberi petunjuk kepada manusia tentang hal-hal yang dapat menundukkan akalnya. Akan sangat perlunya beriman kepada Allah. Jadi ayat-ayat tersebut adalah bukti-bukti kekuasaan dan keagungan Allah, serta merupakan himbauan kepada akal manusia untuk melakukan pengamatan, agar ia sadar dan mengambil petuah dari ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat itu bukanlah dimaksudkan untuk sekedar pembahasan di bidang sains atau ilmu pengetahuan umum. Jadi, pemikiran-pemikiran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tidaklah sekedar sebagai pengetahuan atau pembahasan teoritis, tetapi diturunkan untuk memecahkan problematika kehidupan manusia dan merupakan patokan-patokan bagi tingkah laku manusia dalam kehidupan dunia, serta dalam perjalannya menuju kehidupan akhirat.